Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Iqbal Yusuf, NIM saya G231220104. Em, di sini saya ingin mempresentasikan mengenai tugas untuk Internet Security, yaitu pengelolaan file atau folder di Windows maupun di Linux. Kemudian setelah itu kita melakukan serangan atau penetration test untuk mengetes firewall-nya. Nah, di sini saya menggunakan Windows-nya Windows 10. Kemudian yang kedua saya menggunakan VM, Oracle VM VirtualBox untuk Linux Mint. Jadi saya menggunakan Linux Mint. Untuk yang pertama kita akan ke Linux Mint dulu. Jadi sebenarnya saya sudah membuat filenya. Jadi saya pertama memasuk apa? Masukkan ke kita membuat itu dulu apa namanya? Folder uji dulu. Itu caranya dengan kita masuk ke apa membuat dulu dengan menggunakan mkdir atau make directory, kemudian kita namai dengan folder uji, kemudian kita masuk ke foldernya dengan cd folder uji. Kemudian untuk apa namanya membuat file baru di Linux itu menggunakan touch, kemudian saya menggunakan nama file uji txt seperti itu. Nah, kemudian jika sudah, kita menggunakan ls untuk mengecek file apa yang sudah ada di folder uji. Kemudian untuk apa namanya, yang kedua kita akan menuliskan baris ini baris satu ke file uji txt. Kemudian kita cek isi dari file uji.txt itu dengan menggunakan kode atau kode ya, kode get, yaitu ini baris satu. Kemudian kita juga bisa menggunakan UMI untuk mengetahui siapakah user yang digunakan, yaitu Iqbal Yusuf 000 seperti itu. Kemudian kita juga bisa menggunakan ID juga untuk mengetahui ID-nya. Nah, kemudian itu selanjutnya adalah kita menggunakan eh, kode yaitu ls min l file uji.txt. Di sini itu gunanya adalah untuk mengecek kepengelolaan file apa yang kita bisa lakukan di file uji.txt itu. Nah, misalkan ini di sini adalah yang keluar adalah RW, RW, R. Jadi untuk RW yang pertama ini adalah untuk user, kemudian untuk RW kedua ini adalah untuk bagian yang grup, kemudian R ini yang terakhir untuk order. Jadi untuk RW ini berarti user yang membuat atau user Iqbal Yusuf 00 ini bisa melakukan R dan W, yaitu read dan write atau membaca dan menulis. Kemudian untuk yang masuk ke dalam grup Iqbal Yusuf 00 juga itu bisa melakukan write and write, menulis dan juga membaca. Kemudian kalau misalkan bukan di antara kedua itu tidak masuk ke grup maupun bukan usernya, maka dia hanya bisa melakukan R seperti itu. Kemudian kita juga sebenarnya bisa melakukan modifikasi untuk apa namanya itu pengelolaan apa apa yang kita bisa lakukan di file tersebut, yaitu menggunakan chon. Oh bukan, ternyata penggunakannya adalah chmod, yaitu apa channel modification, di mana itu untuk nilainya itu maksimal 7. Untuk nilai 2 itu untuk write, untuk nilai 4 itu untuk read, dan juga untuk nilai yang 1 itu untuk execute. Seperti itu. Nah, di sini saya ingin membuat apa namanya file uji ini hanya bisa dilakukan untuk write saja. Jadi kalau kita melakukan read atau membaca itu kita akan ditolak aksesnya seperti itu. Kayak kita menggunakan chmod 222 kemudian file uji.txt. Nah, kalau misalkan kita pengen membuatnya seperti yang di awal tadi, secara default read and write itu kita menggunakannya 666 atau 2 ditambah 4. Jadi 2 untuk write, kemudian 4 untuk read, seperti itu. Nah, kemudian kita menggunakan get file uji.txt, maka ketika kita ingin mengakses isi yang ada di dalamnya, maka akan permission deny, seperti itu. Sementara kalau kita menggunakan echo ini baris 2 kemudian dimasukkan tulisannya ke dalam file uji.txt, maka eh,
hasilnya akan bisa dilakukan. Kalau kita pengen membuat lagi seperti itu sebenarnya bisa, misalkan. Tapi saya sudah seperti itu kurang lebih. Nah, kemudian untuk selanjutnya adalah kita akan melakukan pengetesan untuk pengelolaan file di Windows. Saya menggunakan command prompt. Nah, di sini kita akan mengetes terlebih dahulu user yang berjalan di sini. Ya, user di Windows saya itu berjalan dengan nama Acer, seperti itu. Kemudian kita bisa melakukan pengecekan ID juga, seperti yang ada di Linux. Setelah itu, selain itu kita langsung masuk ke pengelolaan filenya. Jadi kita masuk ke apa namanya, C, kemudian kita bikin direktori baru dengan nama folder uji. Nah, untuk apa namanya, folder uji di sini kita bisa menggunakan ls. Tapi kan karena ls ini tidak ada file yang ada dalam folder uji maka kosong. Kemudian kita bisa menggunakan touch file seperti yang sama touch file uji.txt sama seperti di Linux. Kemudian kita bisa menggunakan ls lagi dan juga akhirnya kita bisa menemukan bahwa ada file baru yang dibuat yaitu dengan menggunakan dengan nama file uji.txt. Kemudian kita memasukkan cat file uji.txt tapi karena tidak ada tulisan di dalamnya, maka hasilnya kosong. Kemudian kita masukkan menggunakan echo untuk menambahkan sebuah kalimat baru di dalamnya, di dalam file uji.txt. Kemudian kita kembalikan dengan cat file uji.txt itu, maka akan tampil ini baris satu, seperti sama di Linux. Nah, kemudian yang kedua kita bisa menggunakan juga apa namanya ini ls min l kemudian file yang dituju. Itu sama seperti yang ada di Linux. Nah, tapi ketika saya menggunakan ini dan ingin menggunakan chmod 222 di file uji.txt itu tidak bisa mengubah itunya apa namanya pengelolaannya. Jadi tetap RW, R. Jadi untuk usernya bisa menulis dan membaca, kemudian untuk di grup itu bisa membaca dan juga di author juga membaca. Saya sudah melakukan pengecek meng- mengganti dengan chmod untuk mengganti ke bagian write saja atau menulis saja tapi tidak bisa. Oleh sebab itu saya langsung masuk ke GUI-nya saja di bagian sini. Kita bisa lihat. Jadi ketika kita masuknya itu di show more option terus properties kemudian di security. Nah, ini kan di bagian di sini di user. Jadi misalkan kita pengen mengedit, jadi tinggal di deny semuanya. Jadi kalau misalkan kita buat seperti ini, maka ketika kita apa namanya melakukan pengetesan, nah ini misalkan kita melakukan pengetesan, pengetesannya misalkan kita mau melakukan get file uji txt. Nah, pasti yang keluar adalah nih permission deny. Seperti itu. Atau mungkin kita ingin melakukan write juga seperti pasti tidak bisa karena misalkan ini garis 3. Kemudian kita masukkan ke file uji txt. Oh salah, sudah belum masukkan ini. Juga akses denied karena tadi kita sudah di bagian file uji itu kita nggak bisa melakukan apapun seperti itu. Ya juga ternyata kita nggak bisa mengakses karena kita tidak bisa mengakses sama sekali. Seperti itu. Nah, kemudian
Untuk yang selanjutnya kita akan melakukan eh, penetration test untuk firewall. Pertama-tama saya sudah mematikan seluruh firewall-nya di sini. Semuanya sudah saya off-kan. Tadi saya off-kan. Kemudian saya juga melakukan pengetesan apa namanya IP address-nya untuk IP address 4 menggunakan IP config. Nah, kemudian ditemukan bahwa di Windows ini adalah untuk Ethernet-nya 192.168.56.1, kemudian untuk yang bagian WiFi 2-nya itu ada 198.168.1. Nah, jadi yang ingin saya lakukan itu saya ingin menggunakan Linux Mint atau Linux ini untuk melakukan penetration test untuk masuk ke folder yang ada di dalam Windows. Seperti itu. Bentar. Jadi pertama kita menggunakan Nmap. Ya. Sebelum menggunakan Nmap sebenarnya di Linux ini kan belum ada. Jadi kita harus menginstal terlebih dahulu. Menggunakan sudo nmap install. Gitu. Kemudian kalau sudah kita coba untuk mengakses bagian mana saja yang itu ya apa namanya kosong atau dapat diserang atau enggak salah. Apa kita bisa menentukan port-port mana yang terbuka. Kan tadi saya sudah mematikan bagian firewall pasti banyak yang terbuka. Nih, misalkan contohnya ini, maaf, yang ini ya. Jadi ketika kita melakukan sudo nmap min s kecil s besar, kemudian kita masukkan ke IP address versi 4-nya di bagian WiFi-nya, kita bisa tahu bahwa di port ini saat dari 135 kemudian sampai 50.001 ini ada service yang berjalan seperti MSRP, NetBIOS, dan lain sebagainya seperti itu. Nah, kemudian saya menggunakan ini SMBC client untuk melakukan apa ya, seperti masuk ke perangkat folder dan juga semua penyimpanannya di Windows seperti itu. Nah, ini misalkan saya kan masuk ke di sini nih. Misalkan nih kita lihat, kita menggunakan SMB client min L, kemudian kita masukkan IP address-nya ini tadi titik satu titik dua, kemudian kita menggunakan user access ASR. Karena saya mengetahui password di dalam komputer saya di Windows, saya memasukkan passwordnya. Kemudian diketahui bahwa di situ ada yang berjalan seperti ini, share name admin, terus berjalan di disk seperti itu, terus user disk. Nah, kemudian saya mencoba mengakses di bagian usernya. Jadi 192 kita mengakses ke bagian users. Kemudian memasukkan nama apa namanya itu pemiliknya komputer itu. Dan saya juga tahu passwordnya. Nah, ternyata ini kita bisa masuk ke dalamnya. Ini seperti ini. Kita tahu di sini ada ini Acer, kemudian default terus desktop. Kemudian kalau kita lakukan CD ke Acer, maka kita bisa tahu seluruh folder yang ada di dalamnya. Jadi kalau firewall-nya jebol, kita bisa mengakses seluruh file yang ada di dalamnya. Jadi file apa saja yang ada di dalamnya, mungkin ada file-file yang sangat privasi, misalkan isinya password atau apa itu bisa diakses. Jadi kita harus cukup itu ya. Misalkan kita lihat di bagian misalkan CD USM ya. Cek not found. Nah, cari. Nggak ada. Misalkan kita masuk ke bagian dokumen misalkan CD dokumen akses not found. Nah, kita masuk ke dokumen bisa. Kemudian kita ls lagi. Karena di dokumen tuh ada beberapa seperti ini, 3D Mark, Arduino seperti itu. Setelah kita pengen
Seperti Jadi seperti itu ya, kita bisa masuk ke dalam folder ini cukup sangat berbahaya juga kalau kita ternyata tidak mengaktifkan firewall kita seperti itu. Jadi cukup sekian yang saya presentasikan untuk pengelolaan hak akses pada Windows maupun Linux. Kemudian ada juga tadi untuk penetration test untuk mengakses file penyimpanan di Windows saya dari Linux seperti itu. Terima kasih. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.